Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Pratista, NPM 2121020022. Di sini saya akan mempresentasikan secara ringkas tentang pendekatan filsafat hukum, yaitu ilmu hukum dan ilmu sosial untuk memenuhi tugas presentasi dari Pak Hervin yang kedua. Oke, langsung aja ke materinya. Cekidot! Beberapa pendapat mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Berarti filsafat itu mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam mengkajian filsafat hukum sebagai filsafat hukum. Filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Dan di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat ini saling berhubungan. Setelah mengetahui ilmu hukum, lanjut ke ilmu filsafat sosial. Jadi ilmu filsafat sosial ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Dan menurut Plato, juga Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama. Jadi, paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Lalu ada perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Lalu perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai kaidah, lalu pola-pola perilaku organisasi, stratifikasi sosial, kekuasaan struktur, lembaga, interaksi sosial, dan lain sebagiannya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, yaitu diantaranya bersumber pada masyarakat itu sendiri. Jadi, bertambah atau berkurangnya penduduk ini bermula dari penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Jadi, suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Contohnya, berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh, juga kebudayaan masyarakat. Oke, cukup sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.